fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. One Punch Man akhirnya masuk ke arc baru setelah sebelumnya Saitama mengalahkan Garou di arc Asosiasi Monster. Di arc baru ini, Saitama mulai hidup di tempat baru yang diciptakan oleh Metal Knight. Dan juga infonya Saitama mengalami kenaikan pangkat dari hero kelas C menjadi hero kelas A. Seperti apa? Kali ini kita akan bahas One Punch Man manga chapter 172. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Chapter dimulai dengan Saitama yang marah-marah karena dia terus diikuti oleh Black Sperm dan Overgrown Rover. Di situ Black Sperm terus meminta agar dia dijadikan peliharaan oleh Saitama. Saitama hanya menyebut Black Sperm ini dengan sebutan monyet aneh. Ketika Black Sperm bicara langsung dengan Saitama, di situ Saitama mulai kaget dan mulai merasakan hal yang aneh dengan hewan peliharaan yang datang padanya ini. Entah karena bodoh atau karena tidak peduli, Saitama malah menganggap jika Black Sperm ini bukanlah monster, tapi hanya monyet yang bisa bicara. Setelah berpikir, akhirnya Saitama memutuskan untuk membawa saja mereka, dan disitulah Black Sperm dan Overgrown Rover mulai mengikuti Saitama. Ternyata mereka semua akan pergi ke rumah baru Saitama yang diciptakan oleh Metal Knight, dan ternyata sudah banyak yang berminat untuk tinggal di situ, terutama dari kalangan menengah ke atas, yang mana mereka menginginkan tempat yang aman. Apalagi baru-baru ini terjadi serangan monster yang begitu bertubi-tubi dan munculnya monster yang memiliki level yang sangat tinggi. Yang membuat kompleks itu sangat menarik, selain karena ukuran sangat besar dan sangat canggih, di kompleks itu juga diisi dan dijaga oleh para pahlawan yang selamat, sehingga akan membuat setiap penduduknya merasa nyaman karena terus diawasi selama 24 jam. Para orang kaya masih ragu dengan keamanan dari tempat itu karena mereka melihat jika para pahlawan sebenarnya hanya manusia yang memiliki kekuatan lebih, sehingga ada waktunya mereka merasa kelelahan atau ada batasan dari kekuatan mereka. Karena itulah para developer mengatakan jika mereka sudah menyiapkan sistem keamanan untuk hal tersebut, di mana mereka sudah menyiapkan robot-robot berukuran sangat besar dan sangat kuat yang memiliki kemampuan hebat untuk bisa mengatasi berbagai ancaman. Robot-robot ciptaan Metal Knight ini ada di level yang sama dengan hero kelas S, sehingga dengan begitu, walaupun para pahlawan sedang tidak available sekalipun, mereka tetap bisa diandalkan untuk menjaga keamanan di kompleks super mewah dan super mahal itu. Nah, ketika Saitama dengan Black Sperm dan Overgrown Rover sudah sampai di kompleks itu, tentu saja sistem peringatan dini yang ada di kompleks tersebut mendeteksi adanya monster. Dan dalam waktu singkat, robot-robot ciptaan Metal Knight yang berukuran sangat besar dan sangat kuat langsung menghadang mereka bertiga. Robot itu tanpa basa-basi langsung menyerang Black Sperm dan Overgrown yang ada di belakang Saitama. Tapi Saitama langsung menangkis dengan tangannya, dan seperti kita duga, hanya sekedar menangkis tangan saja, tangan robot itu langsung hancur berantakan. Tidak hanya itu, Saitama pun langsung menggampar robot itu, dan akibatnya robot berukuran besar itu langsung hancur berantakan seluruhnya. Di sini Saitama hanya berpikir, benda apa itu tadi? Dan ternyata masih ada lagi robot berdatangan. Kali ini robot-robot tersebut berukuran sangat besar, melebihi robot sebelumnya. Dan bentuknya seperti robot milik alien di War of the Worlds. Robot-robot itu tanpa basa-basi langsung menghujani Saitama, Black Sperm, dan Overgrown Rover dengan senjata cannon berukuran sangat besar dan sangat banyak. Di sini terlihat sekali Overgrown dan juga Black Sperm berusaha lari dari serangan yang begitu luar biasa itu. Tapi kalau Saitama, dia tidak terpengaruh sama sekali. Beberapa cannon tersebut mengenai tubuh Saitama, dan seperti kita duga, Saitama tidak merasakan sakit sama sekali. Saitama hanya mengatakan, kalau ada barang elektronik yang error, biasanya kau bisa perbaiki dengan dipukul cukup keras. Ini gimana sih? Memang Saitama pikir robot-robot itu kayak TV zaman dulu, kalau misalnya lagi error tinggal digeplak gitu. Tentu saja gara-gara digeplak sama Saitama, robot-robot itu pun langsung hancur berantakan semua. Dan para penjaga pun mulai kaget karena sistem keamanan mereka mendeteksi jika para robot itu langsung hancur dan tidak tersisa sama sekali yang masih bisa digunakan. Mereka mulai berpikir jika itu adalah serangan monster. Karena itu mereka langsung mengarahkan keamanan dan para pahlawan yang tinggal di sini untuk ke gerbang 9 tempat robot-robot itu hancur.
Di tempat kejadian, Saitama berjalan dengan begitu santai setelah menghancurkan begitu banyak robot tanpa ada effort sama sekali. Uniknya, Saitama tidak dikenali oleh para keamanan yang datang untuk melihat situasi. Sampai akhirnya ada satu yang ngeh dan langsung bertanya kepada Saitama. Dia bertanya, "Hei kau, apa yang terjadi? Suara apa tadi?" Di sini Saitama hanya menjawab dengan santai, "Robotmu di pintu masuk tadi tiba-tiba saja." Nah, sebelum selesai, mereka dikejutkan oleh keamanan lainnya yang mengecek robot-robot yang ternyata hancur berantakan. Mereka hanya mengatakan, robot pertahanannya satu-satunya masing-masing butuh 9 miliar untuk dibuat. Mendengar hal itu, Saitama langsung kaget. Di sini Saitama berusaha untuk jangan ketahuan, apalagi di situ juga ada Black Sperm yang bersembunyi di tubuh Overgrown Rover. Saitama hanya mengatakan, "Aku nggak tahu," tapi mereka tiba-tiba meledak begitu saja. Salah satu penjaga keamanan mengatakan, "Kalau kau melihatnya, kau harus katakan semuanya secara detail, oke?" Dan saat itulah tiba-tiba King datang. King mengatakan yang dia katakan itu benar. "Aku juga melihatnya. Robot-robot ini, mereka tiba-tiba saja meledak sendiri." Ternyata King datang untuk membantu Saitama. Di situ semuanya langsung percaya karena King yang bicara. Mereka mengatakan, "Kau, Tuan King, aku belum pernah bertemu secara langsung. Kalau kau di markas, kau harusnya menghubungi kami agar kami bisa mempersiapkan untuk kedatanganmu. Untuk apa kau datang ke sini?" Di sini Saitama pun menyapa King dengan mengatakan, "Yo, King. Maaf bro, aku berhasil mencari dan menemukannya, tapi konsol yang kau pinjamkan padaku sudah rusak." King menjawab, "Gak masalah, aku cuma mampir berpikir bisa main game fighting baru di rumahmu sebagai perayaan rumah baru." Saitama hanya menjawab, "Gak tertarik, kau gak mengalah kalau sama pemula." King pun menjawab, "Ya, sepertinya sudah waktunya memberi makan ikan masku, jadi aku pulang lebih dulu." Saitama pun hanya menjawab, "Oke, dadah." Yang lainnya terlihat begitu kaget melihat Saitama dengan santainya bicara dengan King, yang mana mereka pikir untuk hero kelas S selevel King harusnya tidak berbicara dengan para hero level bawah seperti Saitama dan yang lainnya. Beberapa di antaranya sampai berpikir apa istimewanya Saitama sampai bisa bicara begitu santai dengan King. Saitama di sini akhirnya diperlihatkan mengalami kenaikan pangkat dari sebelumnya hero kelas C menjadi hero kelas A dan rankingnya adalah 39. Julukan Saitama pun akhirnya juga dikonfirmasi dengan sebutan Cap Baldi alias si botak berjubah. Nah, itulah bahasan tentang One Punch Man chapter 172. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.